Berikanlah sukacita berkat melimpah atas kehidupan Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih Bapak. Syukur dan terima kasih. Haleluya. Angkat tangan dalam skala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi damai dan kesempatan baru,
Karena kasih-Mu sekarang kami ada, karena anugerah-Mu Tuhan atas kami. Tuhan selalu beri pertolongan bagi kami. Tuhan selalu memelihara dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kini kami siap Tuhan Yesus untuk memuji nama-Mu, karena Engkau baik Tuhan, karena Engkau Allahku yang dahsyat. Layaklah Engkau menerima pujian dan sanjungan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bersyukur.
Dipersilakan maju ke depan.
Tiba saja kita akan menerima firman Allah, kita sertakan hati dan pikiran kita, fokuskan hanya pada Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Kita akan sama. Mungkin kita pernah kecewa, gagal, atau sakit hati. Mari kita lupakan semua. Kita kembali menuju jalan kita, menuju jalan kehidupan bersama Tuhan Yesus. Haleluya.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa kami, Allah Khalik langit dan bumi serba sekalian isinya. Allah Bapa kami, Allah yang kami sembah, kami puja, tinggikan, agungkan, muliakan, masihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pada malam yang berbahagia ini, Tuhan telah menganugerahkan waktu dan kesempatan yang terbaik buat jemaat-Mu atau para hamba-hamba Tuhan, para umat pilihan Tuhan untuk beribadah pada malam petang menjelang malam pada malam ini, untuk bersama-sama memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan. Kiranya semua pujian ini semuanya menjadi ukupan yang berbau harum, semerbak wangi yang menyukakan, menyenangkan dan memperkenankan hati Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, tiba saatnya jemaat-Mu akan mendengarkan firman. Bapak kuduskanlah hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, kudus dengan darah Bapak, supaya tidak ada gangguan godaan daripada si jahat, supaya tidak mengganggu jalannya firman Tuhan dari awal pertengahan sampai usainya. Bapak, itulah doa permohonan yang kami panjatkan dari Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Salam, puji nama Tuhan. Pada malam ini adalah malam yang terbaik atau terindah bagi kita semuanya. Kalau sepanjang hari kita diberi kesempatan untuk beraktivitas, untuk kebutuhan rumah tangga kita sendiri, dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri hadiratnya, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini tentunya kita sudah menerima anugerah Tuhan, yaitu kita diberi waktu kesempatan untuk beribadah seperti pada saat ini kita beribadah. Dan tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ayat ke-13, ayat yang sampai ayat yang ke-18 saja. Untuk baca firman Tuhan kita mengundang berdiri, kita baca secara bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Kalau sudah memperolehnya, kita mulai. 1, 2, 3, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? 14. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 15. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sama-sama. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam sebagai manusia, tetapi Ia telah dibangkitkan menurut Roh. Amin. Silakan duduk. Tuhan, itulah firman Tuhan pada malam ini mengingatkan kita, ya, sebagai orang percaya, yaitu dengan topik menderita dengan sabar.
Di sini kalau biasanya kalau orang punya dicubit balas cubit, ditampar balas tampar dan lain sebagainya. Tapi ternyata bagi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak demikian, ya. Dalam keadaan apapun ada orang yang menghina, mengejek atau untuk kita nggak baik, kita pun harus tetap baik. Ini adalah perintah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Ya. Pada waktu disalibkan, pada waktu disalibkan dianiaya, ya, karena mengaku anak Allah. Ya. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, seandainya orang yang mengejek, menghina, atau merendahkan dan sebagainya, kita pun juga harus menerima semuanya ini apa adanya. Kita diejek dan direndahkan ini dengan sukacita, ya. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kejahatan kita berhasil dengan kejahatan, bersama mawon, ya. Orang jahat membalas dengan jahat. Tapi kalau kita orang yang di bawah pemerintahan Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus mengajarkan kita harus tetap berbuat baik. Memang itu bukan hal-hal yang mudah bagi daging, tapi itu adalah sangat menyakitkan. Tetapi Tuhan mengajarkan demikian. Kita sebagai umat pilihan Allah, bahkan kita sebut anaknya Allah, ya. Kalau anaknya Allah, kalau Allah kita punya surga, tentunya kita pun punya surga. Kalau Allah kita sumber dari damai sejahtera, sukacita, sukaria, kita pun juga memiliki sifat karakter demikian. Maka oleh sebab itulah Tuhan sudah memilih Bapak Ibu Saudara, tidak salah, ya. Karena Bapak Ibu Saudara apakah bisa melakukan itu? Sangat bisa. Kenapa? Karena Allah sudah mengaruniakan rohnya yang kudus kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara selalu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, dari pagi sampai pagi, dari dulu sejak percaya sampai sekarang, ya. Sekalipun kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa apa yang kita pikirkan itu adalah menurut bimbingan daripada Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri, yang mengingatkan kita supaya kita tetap hidup menurut kehendak Allah. Jadi kalau pada hari itu seperti pada saat ini, tentunya bukan kekuatan kemampuan kita sendiri, tapi roh yang sangat besar yang ada dalam kehidupan kita, itulah yang menarik kita, yang membawa kita untuk beribadah seperti ini, ya. Kekuatan kita sendiri bisa lemah, tapi roh yang ada dalam kehidupan kita tidak pernah lemah untuk menolong kita, untuk menyertai, mendampingi, melindungi kita, untuk beri kemenangan kita, untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena roh yang besar itulah yang selalu membimbing kita, yang menyertai kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang kita lakukan, untuk memuliakan, mengagungkan, dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ulang lagi ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Inilah, kalau kita berbuat baik, rajin terus-menerus berbuat baik, siapakah orang yang akan berbuat jahat? Ya, tentunya walaupun ada, ya, mereka akhirnya juga mau sendiri. Kalau orang bisa mengejek atau merendahkan kita, tapi kita tetap mengampuni, maka mereka pun lama-lama juga menjadi malu. Kita ejek, kita rendahkan, ya, atau kita cemooh, kok nggak balas cemooh, ya, tetapi kok tetap mengalah, tetap sabar. Orang dunia mungkin bisa bicara demikian, tapi apakah begitu? Ya, memang begitu. Kalau kita mampu bukan karena kita yang mampu, tapi roh yang dianugerahkan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, itulah yang selalu memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia ini. Kalau kita menderita karena kita berbuat benar, ya, kita disebut orang yang berbahagia. Menderita berbahagia karena
Kita tidak mempunyai hati yang sakit, ya, tidak sakit hati. Kalau ada masalah apa saja kita tetap bersuka cita, sehingga hati kita terus ada damai, ada sejahtera, ada sukacita setiap hari, ya. Maka oleh sebab itulah kita sangat percaya kalau Bapak Ibu bisa ada sukacita, sukaria terus itu karena anugerahnya, ya. Jadi kalau ada orang yang ngomong dunia sekarang gonjang ganjing sandang pangan sulit, ya, tapi bagi kita bukan itu yang kita pikirkan. Kita bisa memuliakan nama Tuhan, itu adalah satu-satunya kebahagiaan kita, ya, untuk memuji besarkan nama Tuhan. Dan juga dikatakan kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Kalau orang dunia itu ada takut tentang sesuatu yang jahat, kita tidak usah takut kepada apa yang jahat, ya. Kalau ada orang yang jahat kepada kita, biarlah kita terus mengampuni, bahkan kita mendoakan. Bagaimana mendoakannya? Apakah biarlah kita cepat menderita? Apakah ini tidak juga Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Doa kita demikian, dan selalu itu berkati, ya, supaya mereka memiliki hati, angan, pikiran yang baik, sehingga mereka tidak berdosa dan mereka tidak dihukum oleh Allah, ya, tidak menerima penderitaan nantinya. Dan ayat 15 katakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kita harus tetap menguduskan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan di dalam hati kita. Hati kita terus nama Tuhan harus kita muliakan melalui hati kita, karena hati kita adalah milik Tuhan. Tuhan akan turun bukan ke atas bahu kita atau perut kita atau mulut kita dan sebagainya, tapi ke dalam masuk dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan kita, itulah yang akan selalu menyertai, memimpin, membimbing kita untuk melakukan apa yang terbaik yang diinginkan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan di sini, dan sedialah pada segala waktu untuk memberi bertanggung jawab, ya. Dan apa saja kita harus memberi tanggung jawab. Apa itu? Yaitu kita terus berbuat baik, ya. Karena apa? Kalau kita terus berbuat baik, maka nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Itulah tujuan Tuhan panggil kita, untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita ini, melalui perbuatan kita, tutur kata kita setiap hari, ya. Dan kita bangun sampai tidur kembali, sampai terusnya dan seterusnya. Dan langsung saya masuk aja ayat ke-16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Jadi kalau orang yang akan memfitnah kita, terus tapi kita tetap menjaga hati kita tidak membelas dengan jahat, maka mereka akan malu, ya. Kenapa? Karena aku sudah berbuat jahat, kenapa orang itu gak membelas jahat, ya. Saya ganggu lagi, saya cobai lagi, terus tidak mau membalas jahat dengan jahat. Karena orang dunia itu kalau dia jahat, mereka sangat senang, ya. Karena mereka memang keberadaan dunia seperti itu. Tapi kalau bagi kita, kalau kita diajak berbuat jahat, kita pasti berbuat baik, terus berbuat baik. Jadi kejahatan kita balas dengan kebaikan, itu adalah ajaran Tuhan. Memang tidak mudah untuk dilakukan, tapi bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Roh Allah ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, yang memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Allah, yaitu memuliakan nama Allah dalam kehidupan kita setiap hari, sejak kita percaya kepada Tuhan sampai sekarang, terusnya dan sampai selamanya,
ya, bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tapi selama kita hidup, kalau sudah terima Tuhan Yesus, harus tetap dalam nama Tuhan Yesus, dan kita nanti akan terus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sampai kekal selama-lamanya bersama Bapa yang di surga. Di mana Bapa kita yang di surga, yaitu di surga. Bapa kita yang Maha Kuasa, tempatnya kediamannya ada di surga, dan kita nanti juga akan di surga bersama Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Tidak ada orang di dunia ini, siapapun nabi atau rasul, yang bisa menjamin kita bisa selamat atau kita bisa masuk surga. Belum ada. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang bisa menjamin kita. Karena neraka kematian atau tempat katakan itu, neraka atau alam kematian, atau disebut lagi alam yang paling berat itu, yaitu neraka jahanam. Itu Tuhan Yesus pernah ke situ, tapi Tuhan Yesus bangkit. Jadi Tuhan Yesus tidak mati dalam alam maut. Jadi supaya orang-orang yang ada dalam alam maut, kenapa Tuhan Yesus turun ke alam maut? Karena nenek moyang Tuhan Yesus Kristus, yaitu termasuk Adam, ada Abino, ada tunanya, ya. Kalau kita turun satu persatu, katakan aja Adam, Set, Enos, Kinan, Mahalet, Yared, Enok, Hanok itu yang sudah terangkat sendiri masuk ke dalam kerajaan surga. Terus Metusalem, Lamit, setelah Lamit terus Nuh punya anak lagi namanya Sem, Arpaksad, Shelah, Eber, Pelek, Nuh, Sem, Arpaksad, Eber, Pelek, Rehu, Serug, Terah, dan Abraham dan seterusnya. Itu juga orang-orang yang dipilih Tuhan atau keturunan Adam yang pada saat itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, mereka ada dalam neraka jahanam. Tetapi setelah Tuhan Yesus turun ke dalam neraka jahanam itu, mereka semua diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus masuk ke dalam Firdaus. Yaitu di mana Firdaus itu? Yaitu di langit, tempat yang tingkat yang ketiga. Di sana berapa lama? Sampai menunggu penantian, sampai hari kiamat orang-orang benar akan masuk dalam kerajaan surga, tapi orang jahat akan dimasukkan atau dilemparkan dalam lautan api selama-lamanya. Maka orang-orang yang sudah mati dulu itu nantinya akan diangkat duluan. Setelah orang-orang yang mati yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu pada waktu masuk dalam alam maut, ya, diangkat dulu. Setelah itu orang-orang yang masih hidup, seperti kalau kita ini pada hari kiamat, ya, kita menjadi secara manusia, ya, tubuh jasmani kita digantikan oleh tubuh rohani, tubuh yang mulia, ya, yang tidak bisa mati, tubuh yang mulia ini terus akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Maka oleh sebab itulah, karena kita sudah menjadi pemberian Allah, maka kita harus tetap memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita, perbuatan kita setiap hari, dari sejak kita percaya sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Apakah kita bisa melakukan itu? Bisa melakukannya, ya, karena bukan kuat gagah kita, tapi roh yang dianugerahkan kepada kita. Itu yang kembali lagi saya katakan, yang akan memampukan kita untuk melakukan akan pengajaran perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Firman Allah itu, ya. Dan kita bisa melakukan firman Tuhan atau firman Allah atau melakukan perintah Tuhan Yesus karena kita adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga
sudah minta kepada Bapa, yaitu supaya Roh Kudus turun menyertai, mendampingi, membimbing kita, memampukan kita untuk menjalankan hidup ini, untuk mengiring Tuhan, untuk memuliakan nama Allah Bapa di surga melalui nama Tuhan Yesus Kristus ini. Ya. Maka oleh sebab itulah pada saat ini kita sudah dipilih oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita lupa memuliakan nama Tuhan. Dan nama Tuhan kita muliakan melalui tutur kata perbuatan kita dalam kehidupan kita setiap hari, dari sejak kita percaya sekarang sampai selamanya. Itulah firman Tuhan pada saat ini. Dan selanjutnya marilah kita menaikkan pujian tak terbatas kuasa Tuhan.
Mohon Bapak Oki kita dalam doa. Terima kasih Bapak pada malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu yang berkata, jika kita menderita oleh karena kebenaran, bukan karena kita berbuat jahat, itu adalah satu korban kepada Allah, korban yang berkenan kepada Allah. Maka Allah akan melakukan segala sesuatu mendatangkan kebaikan sehingga kita mendapatkan kemenangan bahkan lebih daripada kemenangan. Terima kasih Bapak mengingatkan kami dan Kau telah memakai pendeta beliau Kau menjadi berkat Kau berkati tidak ada yang binasa, semua terima kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sebelum pengumuman pada malam hari ini diberi kesempatan buat Bapak Ibu Saudara yang buat mari malam hari ini. Mohon para mamanya yang bertugas mempersiapkan diri untuk mengawali mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Endang Nanto pimpin kita dalam doa. Dalam nama Yesus. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, tantangan, persembahan kasih atau persembahan perbaikan gereja, persembahan Natal yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman pada malam hari ini yang pertama,
Seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Mulyoto yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putra putri, cucu menantu, memberkati kesehatannya, apa yang diusahakan, pergumulannya, terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, pada malam hari ini kita bersyukur berterima kasih karena kita sehat, Bapak Ibu Saudara ya. Kita ada di tempat ini. Sekarang banyak penyakit karena sudah mulai musim hujan. Ya, kita jaga tubuh diri kita supaya kita tetap sehat untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu sekolah minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore seperti pada malam hari ini, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Ibadah Natal minggu 15 Desember pukul 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih persembahan Natal yang sudah dipersembahkan dan yang akan dipersembahkan. Bapak Ibu Saudara boleh mengumpulkannya di Ibu Pendeta Haryati Mulyoto. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini nanti kita seperti biasa latihan. Terima kasih song leader, singer, tim musik. Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini, beserta seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan memperhitungkan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Minggu ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Kembali kami datang menyembah hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih
Tuhan Kau pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur firman saat ini Tuhan, mengingatkan kami, menyadarkan kami, memberi kekuatan bagi kami, nasihat yang indah firman, agar supaya kami dijauhkan dari fitnah kebencian, tapi biarlah kami tetap bersatu untuk memuji segala nama Tuhan. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba Bapak Pendeta Mulyoto yang saat ini Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, memberkati di dalam pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati di dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Mencurahkan firman-Mu pada kami semuanya, bahkan pada anak-anak yang tidak tambah hadir pada saat ini. Mana mereka berada Tuhan kami lindungi. Kami teringat akan Mbak Ulan saat ini kesehatannya terganggu. Kami percaya dan yakin Tuhan sudah jamah dan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sudah sembuhkan anak Dream Tuhan yang sakit saat ini ada tengah-tengah rumah Tuhan bersama-sama orang tua memuji besarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Bapak baik bagi kami, Tuhan baik bagi kami, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Itulah sebabnya Tuhan Yesus kami mohon, kuatkan kami senantiasa, Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sekolah kuliah yang kos Tuhan, anak-anak kami yang ujian, anak-anak kami yang baru Tuhan Yesus, menjadi mahasiswa-mahasiswi. Kiranya Tuhan dijauhkan dari pergaulan yang jahat, jadikan anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Nama Tuhan saja dipermuliakan dan diagungkan. Berkati orang tua mereka masing-masing. Terima kasih. Memberkati Tuhan keamanan yang ada sekeliling Ka'bah yang kudus kota Surabaya kami. Memberkati Tuhan para dokter medis perawat sekeliling Tuhan akan kota Surabaya kami. Terima kasih beri mereka Tuhan Yesus akan Tuhan kekuatan kesehatan dikubur dengan kuat darah daripada Yesus untuk membantu menolong anak-anak Tuhan yang sakit, yang mereka dapat kekurangan, dan mereka tetap sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih. Perkenankan kami berdoa bagi pemerintahan bangsa negara kami Indonesia terkasih, tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya, sehingga anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang lain bekerja Tuhan dengan leluasa. Banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit, bumi, lautan serta seisinya. Terima kasih Bapa, berkati presiden kami, berkati Tuhan Yesus para menteri pusat sampai daerah, anggota DPR, MPR pusat sampai daerah, dengan 1 dengan 2 kota Surabaya, yang mereka Tuhan Yesus menurut firman Tuhan, mereka takut Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati kota Surabaya kami, jadikan damai sejahtera. Lindungi naungi anak-anak Tuhan di mana mereka berada, dijauhkan dari orang-orang yang membenci kami, dengan mereka berlutut di bawah kaki salib Tuhan. Mereka percaya dapat Tuhan, bertobat di bawah kaki salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Bapa yang dalam keadaan surga, kiranya Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan mengetahui kedatangan kami. Tuhan sampai dasar hati Tuhan tahu. Kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hibur, yang lemah Tuhan itu kekuatan, yang beban berat Tuhan sudah lepaskan pada saat ini. Berkati anak-anak Tuhan yang saling berlatih Tuhan untuk Tuhan menghadapi Tuhan peringatan hari Natal yang sedunia. Kiranya mereka persiapkan dengan rasa tanggung jawab, takut Tuhan, sehingga Natal di tempat Galilea, Natal yang menyenangkan hati kami, Natal yang menyenangkan hati Tuhan, Natal yang menyatukan satu dengan yang lain. Terima kasih, damai sejahtera boleh kami merasakan. Tuhan Yesus, terima kasih, berkati umat sidang jemaat semuanya bisa sembuh kuat Tuhan. Terima kasih, kami butuh pertolongan daripada
Tuhan. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Yesus, syukur dan terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Juga berkati Tuhan saudara-saudara yang akan memperbaiki kapal yang Maha Kudus. Terima kasih, berkati mereka beri kuat. Terima kasih, senantiasa bersetia, bertakut Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GP Galilea. Berkati hamba-hamba yang setia untuk Tuhan membersihkan Ka'bah yang Maha Kudus, semua untuk keagungan nama Bapa Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih Bapa. Kami tinggalkan ruangan yang suci ini, pulang ke rumah tangga kami masing-masing. Sedetik tidak tahu apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya kami nanti berkat daripada Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati yang belum dapat pekerjaan Tuhan buka jalan, diberkatilah buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatanmu. Sekarang pada kekasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Bapa, Putra dan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami pada saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kami. Haleluya. Tuhan